Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana eh, bisa tahu bahwa Syiah itu menyusup ke dalam Ahlus Sunnah? Ah, saya punya banyak sekali laporan dari teman dan dari orang yang baru saya kenal. Ah, Lalu bagaimana cara Syiah ini menyusup ke dalam Ahlus Sunnah? Ini yang tidak difahami oleh orang-orang awam. Karena itu akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, cara pertama Syiah masuk ke dalam Ahlus Sunnah yaitu memakai dalil dari Al-Quran. Kok bisa? Iya. Tiap ajaran apapun pasti mereka memiliki dalil. Ya, firqah apapun pasti mereka menggunakan dalil. Cuma cara pengambilan dalilnya itu benar apa salah. Ya, mereka Syiah menggunakan Al-Quran, ya, dalil dari Al-Quran. Namun hujah mereka ketika menggunakan Al-Quran sangat lemah. Nanti saya jelaskan insya Allah. Yang kedua, mereka mengambil dalil dari kitab-kitab hadis, mulai Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Darimi, dan lain-lain. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan kutub tarikh, buku-buku tarikh, buku-buku yang berbicara tentang sejarah. Sejarah di sini sejarah Sirah Nabawiyah dan para sahabat serta para tabi'in. Jadi ini tiga. Kemudian yang terakhir, mereka menggunakan akal mereka. Akal mereka yang kosong itu sebagai dalil, yaitu seperti yang saya jelaskan di video beberapa waktu yang lalu. Mereka mengambil akidah mereka juga dari pemahaman filsafat Majusi kuno. Jadi mereka menggunakan Al-Quran, hujahnya mereka itu Ahlus Sunnah bisa jawab. Kemudian yang masalah ini adalah ketika mereka menggunakan hujah dari kitab hadis dan sejarah. Mengapa demikian? Karena sebagian besar Ahlus Sunnah atau yang mengaku aswaja itu banyak dari mereka masih menggunakan hadis-hadis dhaif, mungkar, bahkan palsu. Saya tidak mengatakan semua Ahlus Sunnah, tapi sebagian dari mereka masih menggunakan hadis-hadis yang dhaif, mungkar, batil, dan palsu. Paling banyak itu tentang manaqib. Manaqib itu tentang cerita atau keutamaan seorang sahabat. Salah satunya yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Hasan, kemudian Husain. Banyak hadis-hadis batil tentang hal tersebut. Ada sebagian sahih, tapi sebagian besar banyak yang dhaif, batil, mungkar, dan palsu. Dan ini masih dipakai oleh sebagian firqah-firqah atau kelompok yang terlalu memuji keluarga Ali dari kalangan Ahlus Sunnah, sehingga ini dipakai oleh Syiah sebagai sandaran juga.
sehingga mereka bisa memuluskan ajaran batil mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sejarah. Sejarah ini adalah buku yang paling sulit tahqiqnya. Tahqiq di sini adalah pemeriksaan sanadnya, matannya, ya, sumber ceritanya ini dari mana. Ya, banyak sekali kebatilan di dalam buku sejarah, dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Namun itu tadi, banyak yang tidak mentahqiq, sehingga Syiah masuk ke dalam Ahlussunnah menggunakan sumber yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir yaitu mereka menggunakan akal yang kosong, yaitu perasaan. Contohnya, kenapa Husain radhiyallahu anhu dibunuh? Pasti ada orang Arab yang dengki, atau semestinya dia tidak dibunuh, kemudian menangis-nangis, kemudian memukul dirinya, menggerakkan sisi kompleks psikologis seseorang, sehingga seseorang itu punya jiwa atau ruh ingin balas dendam. Balas dendam tentunya kepada Ahlussunnah, sampai menuduh mereka sebagai nasibi, yaitu orang yang memusuhi keluarga Ali. Jadi lalu bagaimana solusinya? Solusinya pertama yaitu kembali mensunnahkan sunnah dan mensyiahkan Syiah. Insyaallah akan saya bahas di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.